anak kedua. Kemudian mens terakhir ingat gak Bu? Bulan Maret, berarti baru dong hamil Ibu. Bilang aja 9 bulan yang lalu, lebih kurang gitu ya. Oke, yang paling kita tanyakan adalah status pernikahan. Karena status pernikahan berhubungan dengan psikis, berhubungan juga dengan berapa lama dia menikah. Misalnya dia bilang status pernikahan saya 1 kali, lamanya 5 tahun, anak pertama, kita harus bertanya-tanya 4 tahunnya kemana. Misalnya dia bilang oh memang saya susah punya anak, nah kita harus memikirkan bahwa dia infertil primer, kita harus lebih berhati-hati. Itu gunanya kita menanyakan status pernikahan. Terus kita tanyakan juga ke pasien apakah ada riwayat penyakit diabetes, darah tinggi. Dok, sebelumnya saya memang darah tinggi, makanya kita harus ANC-nya lebih fokus ya. Kemudian terakhir kita inform concern. Bu, mungkin tidak nyaman, saya akan memeriksa keadaan perut ibu, mungkin bajunya bagian atas agak disingkapkan, dan mohon maaf ibu boleh ke kamar mandi dulu, mungkin dia mau pipis, mau apa, kan ibu hamil sering kencing ya. Nah, sesudahnya pasien diletakkan dengan posisi nyaman, kemudian kita tetap ditahan seperti biasa. Boleh menggunakan handscoon, boleh juga tidak, karena hanya untuk pemeriksaan luar. Oke, harus ada saksi 1 perawat kita. Baik Bu, saya akan memulai pemeriksaan. Yang pertama adalah Leopold 1. Pertama kan kita sampingnya dulu nih ya, baru kita ke arah fundus ya. Di fundus kita harus memeriksa apakah dia lembut, ataukah kosong, ataukah keras. Kalau dia keras, melenting, itu kemungkinan adalah kepala. Tapi kalau dia lembut, dia kemungkinan adalah bokong. Ya. Oh, teraba ini lembut. Ya, teraba lembut, sepertinya ini adalah bokong. Nah, langsung nih sudah menentukan oh fundusnya di sini nih. Langsung kita ambil meteran untuk memeriksa tinggi fundus. Ya. Langsung sampai ke arah simfisis. Nah, di sini sekitar 27 misalnya. Sesuai nih di atas 27 cm, biasanya taksiran berat jadinya sekitar 2.500. Kemungkinan hamilnya aterem, berarti di atas 36 minggu. Ya. Oke, kita sudah dapat bagian atas bokong, berarti sudah ada dalam pikiran kita di bawah nih masih kepala nih. Ya, tinggal menentukan punggung kanan dan punggung kiri. Baik, ke level 2 kita cari. Nah, ini teraba bener nih, nanti latihan ya. Ini teraba nih ada bagian-bagian kecil ekstremitas ya. Dan sedangkan punggung dia lurus saja punggung. Ditelusuri punggungnya. Ditelusuri oh ternyata dia lurus. Nah, berarti dia adalah punggung kiri. Ya, selalu ngomongnya ke ibu ya. Jangan ngomong ke kita. Kanan kita berarti kiri ibu. Ini punggung kiri. Nanti kalian raba. Yang di ekstremitas gak usah disebut lagi. Kalau sudah punggung kiri sudah jelas ekstremitasnya di kanan. Oke, sudah dapat. Yang ketiga, tetap dengan posisi sama. Kalau tadi fokusnya ke fundus, level 3 fokusnya ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini kita bisa lihat oh karena atasnya kita rasakan seperti bokong, bawahnya kemungkinan adalah kepala. Nah, ini keras, kemudian melenting. Kemudian apabila dia ada floating, itu berarti belum masuk panggul. Floating dia masih bisa goyang, ya. Tapi kalau misalnya dia menetap, berarti dia bisa masuk ke pintu atas panggul. Sudah selesai, level 4 kita menghadap ke kaki pasien. Kita mulai dengan pemeriksaan tadi. Boleh dengan konvergen atau divergen. Kalau konvergen teraba benar nih. Teraba benar nih kepalanya sampai sini. Masih mulus. Teraba konvergen berarti belum masuk pintu atas panggul. Tapi kalau misalnya stop sampai sini, nggak teraba seluruhnya, itu berarti divergen. Berarti sudah ada bagian yang masuk. Oke, kalau sudah ada bagian yang masuk, pakai perlimaan tadi. Misalnya kita raba, kalau sebagian sudah masuk, kalau semuanya masih ada, berarti dia masih 5/5 ya.
berarti belum masuk. Ternyata sebagian sudah itu kita cuma 4/5, 3/5, 2/5. Oke, kalau sudah selesai semuanya, kita sudah dapat data kita, baru adalah pemeriksaan his atau kontraksi. His atau kontraksi itu biasanya di daerah fundus dan sekitar pusat. Ya, cukup merabanya dengan 2 jari ini, dia teraba keras. Nah, kalau ada his, kita hitung berapa detik hisnya. Ya, pakai stopwatch, pakai jam, dihitung, oh sudah 20 detik sudah. Berarti his palsu kemungkinan misalnya. Nah, setelah selesai dari his, baru boleh kita periksa DJJ. Karena kalau his pasti ada kita periksa DJJ, cenderung DJJ-nya lebih cepat. Jadi tenangkan dulu, baru periksa DJJ. Ngerti ya? Seperti itu, tenangkan dulu, baru periksa DJJ. Cari punggungnya tadi. Kalau di sini punggung kanan, ini di sini punggung kanan, ini ekstremitas, kita periksanya di sini. Menghadapnya boleh ke arah ibu seperti ini atau seperti ini, ya terserah. Tapi kayaknya kalau menghadap ibu kamu terlalu mesra deh sama ibu. Yang hadap ke kaki aja, ya di sini, kemudian seperti ini. Ya, hitung 1 menit diusahakan, jangan dikali-kali. Jangan ada juga yang 15 detik mau cepat dikali 4. Tapi kadang-kadang denyut jantung bayi itu tidak selamanya teratur. Ya, kadang-kadang irreguler. Jadi benar-benar dihitungnya 1 menit. Ada yang mau ditanya? Nah, itu untuk presentasi kepala. Ada yang mau ditanya? Ya. Oke, his. Nah, his diperiksa aja di daerah perut, daerah fundus gini. Di daerah pusat. Daerah fundus kan di sini nih. Nah, di sekitar sini, di sekitar pusat kita periksa. Tekan aja sedikit aja. Ya, kalau nggak ada lembut semua ya udah nggak ada his berarti. Baru kita pakai stetoskop untuk periksa ini. Ya, ada lagi? Diraba saja ya, Dok. Apa? Kalau his diraba saja ya, Dok. Diraba cuma dihitung berapa titik hisnya. Ya. Berapa? Terabanya dia keras bener. Kadang-kadang kayak batu gitu loh. Beda dengan kulit kita biasa. Nanti kamu kalau stase baru terasa ya. Kemudian zaman sekarang, kalau zaman dulu masih pakai ini, zaman sekarang ada Doppler, periksa dulu di Doppler itu baterainya gimana. Ya, jangan hidup enggak, susah dia. Ya. Tadi ikut kuliah Dr. Abraham semua? Ikut. Oke. Yuk kita mulai, siapa?